Halo cendekiawan muda Umi, kembali lagi di podcast Umi. Kali ini kami kedatangan tamu spesial. Ini merupakan alumni Umi tahun 2020. 2020? Iya. Oh, 2020 jurusan Pendidikan biologi. pendidikan biologi. Nah, teman-teman semua, namanya Sri Wahyuni. Beliau adalah lulusan terbaik Umi tahun 2020. Kok bisa, Sri? Gimana ceritanya bisa jadi lulusan terbaik Umi? Mungkin sebetulnya kalau misalkan diceritain ya, lebih kayak ke, saya juga nggak tahu sih orang-orang para petinggi gitu kan melihatnya dari apa. Mungkin kalau seprediksi saya, mungkin para dosen itu ngelihatnya saya sebagai mahasiswa, saya aktif di organisasi, namun saya juga mampu gitu kan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mungkin lebih ke sana sih, karena kalau secara nilai ya kita rata-rata aja, biasa aja, enggak. IPK-nya berapa? 3,8. Itu gede ya? Gede. Ya lumayan, tapi masih ada yang lebih besar. Nah, dulu kan di 2020 berarti waktu Covid ya? Iya, pertama Waktu COVID. Pertama Covid. Kalau tidak salah dulu tuh di Digi. Bukan, pertama kali dan satu-satunya yang di Selabintana. di Selabintana. Iya, yang Selabintana. Waktu itu orang tua datang. Enggak, karena kebetulan kan sakit. Oh, lagi sakit. Iya. Sekarang masih sakit. Masih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Sri. Amin. Berarti dulu yang datang siapa? Sendirian. Sendirian Naik angkot. naik angkot dari rumahnya di mana? Rumah di Geger Bitung. Geger Bitung. Iya. Sendiri naik angkot dari Geger Bitung. Enggak, udah standby di sini sih. Dari sini. Tahu Sri jadi lulusan terbaik, orang tua gimana? Ya mungkin bangga, cuma karena mungkin nggak terlalu ini ya, karena orang tua kan bukan yang berpendidikan. Jadi ya pas tahu, oh ya udah aja. Coba mungkin karena ngedengar dari orang kali ya. Orang tua kan memang udah sepuh, nggak pernah pegang sosial media ataupun apapun. Nah, ketika orang-orang membicarakan itu, yang mereka, oh ternyata anak saya itu lulusan terbaik ya gitu. Padahal udah disampaikan dari awal juga. Bahkan kan pihak kampus sempat datang ke rumah meminta orang tua buat datang kan. Tapi karena memang orang tua nggak bisa, akhirnya enggak. Nah, mungkin sebatas itu aja kali ya pengetahuan orang tua. Tapi ketika orang-orang membicarakan itu, ya ternyata ada suatu kebanggaan tersendiri mungkin dari orang tua yang, oh ternyata anak saya lulusan terbaik ya, orang-orang membicarakan itu. Nangis orang tua? Ya nangis mah nangis, cuma karena memang posisi Umi lagi sakit, jadi kan waktu itu sakitnya kena syaraf gitu, jadi enggak terlalu ngeh gitu, bahkan enggak ngeh kalau aku tuh udah lulus. Oh enggak, kalau panggil bapak apa? Bapak ya. Kalau bapak gimana? Ya karena kalau cowok beda ya sama cewek gitu kan, nggak bisa excited ataupun nggak bisa terlalu mengekspresikan ininya gitu. Ya bapak cuma ya gitu aja lah bapak. Sekarang Sri ini bahkan alhamdulillah sudah S2 ya? Lagi S2 di IPB University. Ngambil jurusan? Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kalau dulu kan pendidikan biologi, sekarang apa? Ke Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan itu masih irisan sih. Masih irisan. Karena kan yang namanya biologi itu kan ibaratnya mah induknya daripada ilmu gitu kan. Nah, ini irisannya salah satunya gitu kan. Ya sumber daya alam ya dengan lingkungannya itu. Di podcast kali ini nih Sri, kita ingin mengulik Sri. Dulu kan A pernah mendengar lah bahwa Sri ini sempat mau putus kuliah. Ya. Ceritanya gimana? Karena kan kebetulan ya yang namanya kita dari keluarga yang bisa dibilang dari garis ini ke bawah lah ya, bukan orang-orang yang punya uang gitu kan. Dan dari 6 bersaudara pun Sri itu satu-satunya yang memang bisa kuliah gitu. Jadi pas waktu udah, sebetulnya ceritanya dari pas lulus SMP. Jadi lulus SMP itu ketika orang-orang udah mulai mau masuk SMA gitu kan. Nah, Sri itu jadi dia aja, orang tua juga nggak menawarkan misalkan mau kemana atau apa, enggak sama sekali. Tapi memang di situ Sri pikir kalau misalkan Sri diem ya berarti stuck di situ kan. Ya sama aja kayak teman-teman yang lain nggak akan sekolah gitu. Jadi akhirnya pas waktu lulus SMP itu Sri menawarkan diri untuk masuk ke Pondok Pesantren Yatim dan Duafa gitu. Jadi di Pondok Pesantren ini Sri bener-bener gak ngeluarin sepeser pun biaya. Jadi semuanya ditanggung oleh pondok. Tapi itu pulangnya harus tahun sekali, dan itu di Depok gitu. Oh, di Depok. Nah, ketika lulus waktu di pesantren sampai SMA kan ya, apakah kepikiran mau kuliah ataukah mau kerja aja gitu, gimana ceritanya? Jadi emang ambisi ya, udah ambisi ya, keinginan tuh udah ini, karena memang kan yang namanya Bogor kan ya lumayan kota besar lah, salah satu kota penyangga kan, ibu kota gitu.
udah ada keinginan untuk masuk ke negeri ceritanya gitu kan. Udah pengen tuh karena ya mungkin dari dulu alhamdulillahnya mungkin sedikit ada inilah gitu, suka ranking juga gitu kan. Jadi guru-guru juga ayo katanya gitu masuk negeri. Tapi ternyata kan masuk negeri itu bukan cuma modal, mungkin Sri jago kandang, mungkin Sri di sekolah Sri ya salah satu orang yang inilah gitu kan, orang yang berpikirnya lumayan ini, tapi kan ketika kita bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya ternyata kalah gitu kan. Gak bisa tuh waktu Sri lulusan tahun 2015 gak bisa masuk ke negeri. Jadi udah ikutan SBM, udah ikutan. Udah telat berapa tahun? Setahun. Setahun udah gak bisa. Bukan udah nggak bisa, jadi kan nggak keterima lah intinya, nggak keterima gitu, nggak lulus ceritanya gitu, korban PTN. Korban PTN, nggak lulus waktu itu. Akhirnya ngambil jalur mandiri. Ternyata lewat jalur mandiri juga sama, padahal itu kan udah ngeluarin biaya yang lumayan ya. Orang tua udah kebetulan Sri kan punya kambing waktu dulu tuh, jadi orang tua tuh sering kayak misalkan nabung, nah 1 tahun nabung dibeliin ke kambing, jadi kambing lumayan ada lah karena kan Sri sekolah nggak ngeluarin biaya gitu. Jadi selama 3 tahun ada tabungan. Nah ternyata habis di situ. Habis berapa kambing? Lumayan lah, hampir 10 juta gitu. 10 kambing? Bukan 10 kambing, 10 juta lah. 10 pokoknya kisaran 10 juta itu habis karena memang untuk biaya kesana kemari kan. Dan waktu itu juga sering ngambil PTN-nya itu yang di Bandung. Jadi pulang pergi ngurus berkas dan lain-lain. Tapi ternyata karena memang bukan jalannya, bukan takdirnya, tetap meskipun jalur mandiri gak masuk. Nah di situ down, gak mau kuliah. Tahun 2015 down. Ya udah kata orang tua, ya udah sok pilihannya mau apa gitu. Akhirnya kerja setahun. Karena uang habis kan. Kerja setahun di Sukabumi. Jaga toko. Jaga toko. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman di rumah nih ketika sudah berusaha dan sebagainya, teman-teman sudah ingin ke sana kemari tapi Allah mentakdirkan bahwa teman-teman tidak lulus. Nah, teman-teman bisa mencari jalan lain. Salah satunya Umi bisa menjadi obat sakit hati teman-teman semua. Ya. Nah, terus udah kerja 1 tahun, kemudian Sri memutuskan untuk kuliah. Ya. Kuliahnya di Umi, misalkan di Umi. Mengapa ngambil jurusan pendidikan biologi? Karena dulu itu yang di pikiran Sri ya. Ya dulu mungkin belum semederat sekarang lah berpikirnya. Jadi dulu tuh berpikir bahwa ya perempuan itu Sri pengen punya kerja tapi yang tidak meninggalkan keluarga gitu. Ya salah satu pilihannya guru kan. Ya kebetulan karena memang Sri dulu jurusan IPA, ya udah ngambilnya ke biologi. Gitu. Ya itu awal pilihannya sih. Kayak gitu. Dan waktu itu kan orang tua bilang, "Sok mangga kalau misalkan mau lanjut kuliah tapi harus di Sukabumi." Yang ada jurusan biologi di mana? Cuma di Umi. Akhirnya di Umi, dan memang Umi kan salah satu universitas terbaik juga ya. Terus kan semester 1 dilewati, semester 2 dilewati. Nah itu ada dengar kabar ada sempat mau berhenti kuliah nih. Ya, karena kan kebetulan Sri dapat KIP itu kan sebetulnya setelah kuliah ya. Orang-orang kan dapat KIP sebelum kuliah. Jadi memastikan dulu dirinya aman baru masuk gitu kan. Kalau Sri enggak. Sistem Sri itu lebih ke kayak ya udah masuk dulu aja, nanti gimana-gimananya mah ya masa sih Allah enggak nolong kita gitu. Nah, waktu itu memang pas awal semester masuk tuh, karena kan udah pede, udah punya tabungan kan, kemarin setahun kerja gitu. Pas masuk semester 1 ternyata kan lumayan lah, nggak cuma hanya biaya kuliah yang masuk ke Umi kan, tapi kan biaya hidup juga itu kan harusnya diperhitungkan. Nggak kuas waktu itu. Nah itu yang nggak terhitung itu adalah biaya sehari-harinya, yang ternyata baru semester 1 mau puas waktu itu kan harus bayaran lagi ya, cicilan lagi, nggak bisa bayarnya. Udah dari situ ya kayaknya udah deh gitu kan, berhenti aja. Mungkin memang takdirnya sama Allah dikasih kesempatan buat masuk kuliah cuma sampai semester 1. Karena kebetulan Sri udah masuk di organisasi, memang senang berorganisasi dari SD juga gitu kan, di IMM kebetulan izin lah ke pimpinan IMM, kayaknya udah nggak akan ikutan lagi IMM gitu. Ditanya kenapa, ya karena memang uang kuliahnya udah beres gitu kan, udah habis gitu. Ya dari situ ya saya sebut aja ya namanya, biar beliau juga saya ucapkan terima kasih buat Kang Indra, ya Bang Yandra waktu itu yang memperjuangkan saya untuk mendapatkan beasiswa. Dan beliau waktu itu bilang jangan putus kuliah, nanti biar IMM yang carikan beasiswa gitu. Dan akhirnya lewat salah satu anggota dewan, akhirnya saya mendapatkan beasiswa itu di semester 1 jadi bidik misi full selama 4 tahun. Jadi waktu itu bahasanya masih bidik misi ya. Sekarang mungkin bahasanya di KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah mungkin teman-teman, jadi hikmah dari yang bisa kita ambil barusan itu, pertama
jangan putus asa untuk melanjutkan kuliah, karena ada ini sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya seperti burung yang berangkat di pagi hari dan keadaan perut kosong, kemudian datang di sore hari dan keadaan perut kenyang. Jadi begitupun seperti Sri pun tidak putus asa, jadi membangun relasi, membangun pertemanan dan sebagainya. Ketika ada keinginan, bahkan Sri ini keinginannya untuk menuntut ilmu, walaupun akan mengasih jalan, kemudahan jalan. Jadi tadi Sri aktif di IMM. Ya. Waktu itu aktif di mana saja selain IMM? Waktu itu aktif di masih IMM sih, karena kan Masih semester baru-baru ya? karena IMM kan membuka dari awal semester kan, jadi memang baru banget masuk IMM. Baru masuk IMM. Nah, jadi IMM itu kalau di statusnya di UMI itu sebagai organisasi otonom. Jadi teman-teman nanti kalau di UMI ada 3 pilihan organisasi otonom nih. Apakah mau di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ataukah mau di Hizbul Waton, itu Gerakan Kepanduan, ataukah mau di Tapak Suci, itu tapak pencak silat. Jadi Sri ini aktif di IMM. Jadi jas merah ya, jas merah. Jas merah. Nah, alhamdulillah tuh dapat beasiswa ya. Alhamdulillah. Dapat beasiswa. Nah, sebelum masuk ke organisasi ini sih, saya dengar kabar bahwa Sri ini katanya mau jadi TKI nih. Oh iya. Gimana aja cerita jadi TKI? Jadi mau berhenti kuliah, jadi mau jadi TKI saja gitu? Enggak, itu Gimana? sebelum. Jadi kan pas setahun nggak kemana-mana tuh, lulusan 2015 kan. Beres SMA tuh. Lulusan 2015 itu kan saya masuk kuliah 2016. Karena putus asa nggak keterima di PTN dan uang juga habis gitu kan. Akhirnya gimana ya gitu kan, sementara uang habis, terus juga kayak ya kita punya gengsi juga kan, aduh malu nih gimana gitu, nggak keterima di mana-mana. Ya udahlah, waktu itu kebetulan ketemu sama temen yang memang mau jadi TKW. Katanya mau enggak gitu kan, diiming-iminginya itu kerja di pabrik di sananya itu. Ya kita kan lulusan SMA ya, jadi nggak jadi TKW yang benar-benar di rumah gitu kan, diiming-imingi buat kerja di pabrik. Ya karena mungkin ya yang namanya kita lagi galau, putus asa gitu kan. Ya pastilah ada syaitan-syaitan yang ini gitu. Ya udahlah mau gitu kan. Orang tua sebetulnya mungkin nggak mengizinkan, tapi karena memang ngelihat Serinya, udahlah daripada di Indonesia gini gitu kan, mendingan udah aja mau ke Malaysia waktu itu. Jurusan ya tujuannya Malaysia gitu. Ya udah, setelah berkas-berkas semua masuk, barulah sama Allah dikasih ilham buat apa sih mungkin keluar gitu kan. Di Indonesia juga masih banyak, toh pabrik juga di Indonesia masih banyak kalau misalkan memang pilihannya adalah pabrik gitu. Nah akhirnya setelah berkas itu kan asli ya semuanya, kartu keluarga asli, ijazah asli, semua asli. Pas waktu udah diserahkan, H-2 hari menuju keberangkatan, nggak tahu ada ilham dari mana, sering membatalkan itu. Gitu. Tapi ijazah dan berkas semua kembali. Itu prosesnya lama, hampir 3 bulan itu disita sama pihak PT ya. Tapi ya udahlah, di situ kita ikhtiarkan, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang di ini, yang penting ijazah kan. Kalau misalkan kakak kita masih bisa mengajukan ulang ke dinas kan. Tapi kalau ijazah kalau hilang kan nggak bisa gitu. Mana waktu itu belum dipotokopi ataupun diapa-apain karena memang baru lulus gitu. Ya udahlah waktu itu dibatalkan lah, dan akhirnya kerja di sini di toko. Di toko ya, kemudian melanjutkan ke UMI ya. Nah, tadi kan Sri sempat menyinggung tentang KIP nih. KIP Sri berarti uang kuliah gratis, full. Dapat uang saku? Dapat. Dulu per semesternya berapa? Tergantung ya, karena kita itu ternyata waktu itu tiap hampir 2 tahun sekali gitu naik. Awalnya dari mulai per bulannya itu 600 sampai akhirnya jadi 700 kalau nggak salah. Per semesternya itu dari yang 3.600.000 sampai akhirnya selesai lulus itu 4.200.000. Jadi biaya yang uang saku dari pemerintah itu bisa buat ngekos ya, bisa uang makan sehari-hari. Dan kalau aktif organisasi juga kadang-kadang kita dapat program apa gitu ya, kalau aktif di organisasi. Jadi begitu ya teman-teman, kalau di KIP, biasanya KIP itu selain biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah, plus juga dapat uang saku. Kalau dulu Sri itu 600-700. Nah untuk tahun ini tahun kemarin kita dapat 800.000 per bulannya untuk mahasiswa KIP. Belum tahu nih apakah naik ataukah tetap 800.000 untuk beasiswa KIP. Kebetulan di UMI juga teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin mencari beasiswa di UMI membuka beasiswa KIP. Nah lanjut Sri, sekarang kuliah nih berlanjut
biaya pendidikan udah aman alhamdulillah, kemudian biaya hidup ada tambahan lah dari KIP. Kemudian berarti Sri karena udah mendapatkan beasiswa itu, jadi apakah jadi motivasi untuk kuliah lebih serius atau gimana? Ya tentu jelas lah ya, karena kan udah nggak ada lagi pemikiran buat mikirin biaya kuliah. Kalau sebelumnya itu kan kayak aduh gimana nih buat biaya hidup dan buat biaya kuliah. Tapi setelah memang ibaratnya mah aman lah ya, untuk bayaran ke kampus itu udah aman, terus juga Sri juga dapat per bulannya dapat gitu kan. Jadi ya tambah serius. Cuma waktu itu yang Sri lebih tekankan karena memang Sri dapatnya itu kebetulan di Universitas Muhammadiyah dan juga dari IMM yang menghujamkan dalam hati itu, saya harus menghibahkan diri saya untuk Muhammadiyah. Itu aja. Jadi benar-benar yuk berusaha lebih ini lagi gitu kan, lebih giat lagi. Apalagi yang namanya KIP ya, bagi teman-teman yang mungkin melihatnya KIP ini kan memang beasiswa dari pemerintah, tapi jangan lupa beasiswa ini tuh dihimpun ataupun didapatkan dari pajaknya masyarakat. Jadi penerima KIP itu harusnya bertanggung jawabnya kepada siapa sih? Ya kepada masyarakat. Jadi besar sebetulnya kalau menurut saya ya tanggung jawabnya itu. Karena kan harus dipertanggungjawabkannya ke masyarakat Indonesia yang berapa ribu ini orangnya gitu. Nah, ketika jadi mahasiswa, kalau tidak salah Sri dapat ini ya, juara micro teaching ya? Ya. Berapa? 2 kali ya? Enggak, sekali. Sekali. Waktu itu jadi juara pertama micro teaching tingkat nasional yang diadakan di UPI. UPI ya? UPI. Nah, apa sih lomba micro teaching itu, Sri? Jadi lomba micro teaching itu kita sebagai mahasiswa pendidikan belajar untuk bisa menyalurkan ataupun apa ya, kayak jadi guru gitulah. Bagaimana cara mengajar di kelas gitu ya? Bagaimana tata cara mengajar di kelas. Jadi kan ada, kalau di RPP itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setiap tahapan itu jangan sampai dilewatkan kayak gitu. Itu kebetulan ya mungkin hoki sih ya. Nggak tahu lah, karena memang masih semester 5 juga gitu kan, waktu itu diminta untuk ikutan, ya udah ikutan aja ya. Alhamdulillah ternyata dapet. Alhamdulillah juara 1 micro teaching tingkat nasional ya teman-teman semua. Perlu dicatat, tingkat nasional. Bahkan pesertanya itu tidak hanya dari perguruan tinggi swasta ya, tapi bersaing dengan perguruan tinggi negeri, bahkan dengan tuan rumah sendiri. Waktu itu tuan rumahnya UPI. Jadi dari kisah ini atau dari podcast ini, teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa Sri dapat membuktikan dirinya bisa mampu berprestasi. Walaupun teman-teman misalkan dulu punya kendala dan sebagainya, tetapi ketika teman-teman berikhtiar untuk sungguh-sungguh untuk belajar, kemudian walaupun akan mengasih jalan untuk beasiswa, dan Sri dapat membuktikannya dalam prestasi. Jadi UMI pun perguruan tinggi yang alhamdulillah untuk micro teaching dari tahun ke tahun menjadi tradisi untuk prestasi di tingkat nasional. Kalau tidak juara 1 ya juara 2, kalau tidak juara 2 ya juara 3 gitu. Dan terakhir kemarin kalau tidak salah juara 3 ya tingkat nasional. Nah, ketika mendapatkan beasiswa juara micro teaching nih Sri, apakah dapat tawaran beasiswa lagi? Kan udah dapat beasiswa KIP nih. Apakah dapat tawaran beasiswa lagi? Iya, benar, dapat lagi dari program studi. Waktu itu dikasih beasiswa buat ini kursus bahasa Inggris, karena kebetulan kan salah satu kendala Sri itu di bahasa Inggris. Jadi dapat beasiswa buat belajar bahasa Inggris. Terus kalau dari fakultas itu beasiswa buat skripsi. Sedangkan dari universitas itu dapat beasiswa buat wisuda. Oh, jadi gitu. Kalau dari prodi fakultas tugas akhir ya? Ya, tugas akhir. Tugas akhir. Kalau dari universitas bebas biaya untuk wisuda. Ya. Alhamdulillah. Jadi sampai semester 2 sampai lulus itu tidak mengeluarkan biaya. Hanya semester biaya. Pertama ya? Ya, hanya semester pertama. Nah, micro teaching itu dulu itu lawan-lawannya siapa aja? Waktu itu ada dari tuan rumah, dari UPI, dari Universitas Muhammadiyah Pontianak kalau nggak salah, ya. Terus juga dari beberapa universitas yang karena memang nasional ya. Jadi berbagai universitas, dan ini tuh ada 2 tahap seleksi. Jadi yang seleksi di tingkat pusat itu hanya yang memang lulus seleksi berkas ibaratnya mah. Lulus seleksi RPP baru kita bakal dipertemukan 10 finalis kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang sebelum seleksi berkas itu banyak banget. Banyak banget, hampir dari seluruh inilah ada perwakilan ya dari seluruh provinsi. Tapi pas ke pusat itu kalau nggak salah hanya dari beberapa aja yang memang lulus gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sih gini Sri, gimana caranya
si prodi itu bisa memilih sendiri gitu. Oh, Apakah dari keseharian ataukah di tingkat prodi biologinya sendiri ada seleksi? ada seleksi tentunya. Ada seleksi. Ya, jadi memang kalau di biologi sendiri yang bagusnya itu memang memilih dengan secara terbuka, demokratis, siapapun mahasiswa yang memang ingin ikutan dipersilahkan. Nanti ada seleksi dulu di internal. Setelah misalkan kita lolos seleksi di internal, barulah dikirimkan ke tingkat nasional kayak gitu. Jadi waktu itu juga kita ada seleksi di internal, itu ada beberapa tahap, kayak misalkan yang awalnya 20 orang di iniin lagi jadi 10. Dari awalnya 10 baru 5, dan 5 lah yang di Berangkat. tingkat ke pusat. Nah, dari 5 orang itu selain Sri ada siapa lagi yang jadi juara? Enggak sih, kalau waktu Berarti waktu angkatan itu Sri. angkatan Sri berarti hanya Sri yang jadi juara ya, alhamdulillah. Terus, nah, Sri kan tadi menyinggung tentang aktif juga di organisasi nih. Ya. Akademiknya alhamdulillah dengan IPK 3,8, terus berhasil juga menjadi juara 1 micro teaching. Tapi Sri juga tidak melupakan aktif di organisasi. Nah, itu gimana cara mengatur waktunya? Sebetulnya karena memang senang ya. Yang pertama itu kan ketika kita senang pasti kita akan melakukannya dengan sebaik-baik mungkin gitu. Nah, waktu itu karena memang senang berorganisasi dan organisasinya alhamdulillah mewadahi keinginan yang cukup besar gitu kan. Jadi ya sebagai wadah, bener-bener wadah yang bisa menyalurkan minat dan bakat lah intinya kayak gitu. Karena Sri kebetulan senang bertemu dengan orang, sedang berinteraksi gitu. Nah, untuk mengatur waktunya sendiri kalau menurut Sri sih bisa karena biasa ya. Karena biasa ya. Ya. Apalagi kan kalau di organisasi kalau tidak salah biasa diajarkan manajemen waktu ya. Ya, manajemen waktu. Manajemen waktu. Sri memang bukan tipe orang yang bisa ini ya, bisa nulis kayak misalkan dijadwalin kayak gimana-gimana, nggak bisa. Tapi kalau misalkan memang untuk manajemen waktu sendiri ya alhamdulillah sampai sekarang lumayan lah ya, nggak ada yang ibaratnya mah salah satunya ditinggalkan kayak dulu. Meskipun masih berorganisasi tapi masih kuliah, ya dua-duanya imbang lah. Ya itu sih bisa karena biasa. Jadi udah benar-benar terjadwal gitu. Udah mah mungkin didikan orang tua. Oh, itu dibiasakan. Sih. Ya. Jadi orang tua itu pertama, orang tua itu orang-orang yang on time. Kayak misalkan kita janjian jam 10, berarti harus beberapa menit sebelumnya itu harus sudah ada gitu. Terus juga kayak misalkan hal akademik, itu tuh Sri tuh dibiasain dari dulu. Pokoknya dalam satu hari itu harus benar-benar buka buku. Meskipun ibarat katanya mah lebih banyak main HP-nya daripada bacanya gitu, tapi itu harus. Jadi udah punya jadwal. Kalau dulu pas waktu sekolah itu dari ba'da maghrib gitu kan baca bukunya. Tapi kalau pas waktu udah di SMA itu karena memang kita harus ngaji dulu kan karena di pondok. Dari jam 10 ke sana gitu. Nah, pas waktu kuliah yaitu yang penting kalau kata bahasa Sunda mah saka sampurna gitu ya. Segimananya kita misalkan gak ada kegiatan ya di situ kita harus baca gitu. Ini mah mungkin terbuka saja ya Sri. Mungkin kebanyakan mahasiswa UMI juga bukan latar belakangnya Muhammadiyah. Ya, bukan latar belakang Muhammadiyah. Terkadang mereka tuh takut kalau misalkan kuliah di Muhammadiyah. Takutnya di Muhammadiyah atau dan sebagainya. Nah, ada sebagian masyarakat tentang ketakutan. Kalau kita pahamin tentang atau kita sudah mengenal tentang Muhammadiyah, itu kan sama saja ya, tidak jauh berbeda dengan organisasi Islam lainnya, karena Muhammadiyah sendiri bukan agama, yaitu organisasi masyarakat yang memang Muhammadiyah ini fokus di bidang dakwah, ya, di bidang dakwah. Nah, Sri ingin bisa menjelaskan mengenai Muhammadiyah itu seperti apa sehingga Sri yang dulu latar belakangnya bukan Muhammadiyah, sekarang alhamdulillah bisa aktif di Muhammadiyah itu sendiri. Ya, yang pertama sebetulnya harus merubah stigma terlebih dahulu ya. Karena kan dulu juga Sri pas waktu pertama masuk IMM itu ya karena dulu notabene Sri kan dari pondok pesantren yang bukan Muhammadiyah gitu kan. Jadi kayak punya benteng besar banget, pokoknya apa yang diucapkan sama orang itu salah, itu salah, itu salah. Tapi ketika semakin kesini semakin terbuka apa sih sebetulnya yang salah di Muhammadiyah. Kenapa kita itu sebagai manusia yang memang diberikan akal yang lebih gitu kan sama Allah, berbeda dengan makhluk yang lain, kenapa nggak pernah mencari sumbernya itu apa gitu kan. Kenapa orang-orang itu membedakan Muhammadiyah daripada yang lain? Hanya gara-gara Muhammadiyah itu lebih awal puasanya kah? Lebih awal ataupun berbeda sama pemerintah gitu kan itu yang lebih mencolok itu kan sebetulnya itu bukan perkara misalkan sekarang ibadahnya yang kunut dan gak kunut gitu kan, tapi karena memang mencoloknya itu dari situ. Orang-orang ngelihatnya di televisi, oh Muhammadiyah duluan gitu kan. Nah, yang Sri lihat waktu itu coba deh
dicari tahu dulu gitu kan. Kalau misalkan memang menurut Sri itu salah, bisa kan balik lagi. Kalau misalkan memang menurut Sri ini benar, ya silahkan lanjutkan gitu. Dan ternyata setelah Sri ber-IMM, mengenal Muhammadiyah lebih lanjut gitu kan, oh ternyata ini nggak ada salahnya, dan ini memang bukan Muhammadiyah. Karena yang Sri tahu juga, yang berkembang di masyarakat itu Muhammadiyah itu adalah agama. Itu kan yang ditakutin sama orang tua juga ketika, ih anaknya misalkan sekarang aktif di IMM, ih kan IMM itu gini ini Muhammadiyah. Nah itu gimana caranya kita sebagai mahasiswa yang notabene udah punya udah tahu gitu kan pengetahuannya, berkomunikasi dengan orang tua. Awalnya Sri juga kayak gitu, aktif di Muhammadiyah gitu kan, terus nanti gimana gini. Nah itu yang gimana, Muhammadiyah nggak salah kok, nggak ada yang salah, coba dilihat lagi misalkan. Nah itu gimana kita komunikasi dengan orang tua. Yang penting stigma kita yang udah kebuka, udah melihat, oh iya ya, coba kita cari tahu, jangan sampai kata bahasa Sunda mah turut munding. Sri kalau misalkan lagi DAD ya suka nanyain tuh, kenapa sih emang kalian harus kunut? Kenapa sih kalian gak kunut? Pernah nggak kalian mencari tahu apa dasar hukumnya kunut? Apa dasar hukumnya tidak kunut? Kan rata-rata enggak. Yang mereka tahu adalah kata guru ngajinya ataupun kata orang tuanya. Nah ini yang salah. Seharusnya kita cari tahu. Kamu dipersilakan kunut, kamu dipersilakan tidak kunut, asalkan kamu tahu gitu kan landasannya yang mana. Kan betul. Itu yang jadi benar. Yang kunut punya landasan, yang tidak kunut pun punya landasan aja. Jadi teman-teman jangan kita saling menyalahkan. Jadi kalau menurut saya sih kita harus mencari tahu dulu, ya tadi kata Sri, mencari tahu dulu, lebih mengenal dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika sudah kenal, Sri pun menjadi sayang gitu ya. Nah Sri, ketika Sri kan tadi nyinggung DAD nih. DAD itu kan teman-teman semua kalau yang belum tahu, DAD itu adalah proses kaderisasi di IMM. Itu proses awal DAD dasarnya, jadi Darul Aqom dasar. Nah nanti kalau sudah kemudian sudah mengikuti DAD, nanti ada, kalau dulu itu 6 bulan diperbolehkan untuk mengikuti DAM, Darul Aqom Madiyah. Ketika sudah DAM, teman-teman nanti bisa menjenjang lebih tinggi lagi, ada Darul Aqom Paripurna ya. Jadi di IMM itu teman-teman bisa ikutan pengkaderan dari tingkat dasar, tingkat Madiyah sampai tingkat Paripurna. Apa pentingnya teman-teman mengikuti misalkan IMM, mengikuti DAD, DAM, dan DAP? Nah itu akan merubah pola pikir ya sih ya. Akan merubah pola pikir, jadi perspektif teman-teman akan menjadi lebih luas lagi. Ditambah nanti pergaulannya ketika mengikuti DAD, mengikuti DAM, dan mengikuti DAP, teman-teman akan tidak, kalau kata bahasa Sunda mah tidak korong batok, apa deh? Kurung batok. Korong batakeun. Jadi ternyata ketika mengikuti DAM, apalagi DAP, nanti teman-teman akan bertemu dengan mahasiswa aktivis tingkat nasional ya. Jadi ketika kita merasa di Sukabumi ini sebagai aktivis, ketika nanti sudah bertemu dengan aktivis-aktivis di luar kota Sukabumi, teman-teman akan melihat bagaimana mereka literasinya, bagaimana cara berbicaranya, dan itu menjadi pengalaman baru bagi teman-teman. Oh ternyata yang selama ini saya merasa di Sukabumi ini luar biasa, ternyata di luar itu ada yang lebih luar biasa gitu. Ketika mengikuti DAM ataupun DAP. Ditambah ketika jadi banyak kenalan gitu yang saya didapatkan ketika mengikuti DAP, DAM, ataupun ketika di IMM itu sendiri. Apa sih yang saya didapatkan gitu? Ya karena memang tujuan awalnya juga ingin memperluas jaringan ya, untuk memperluas pertemanan ya, itu emang benar-benar didapetin gitu kan. Apalagi kan kalau di IMM itu hanya ketika DAD aja ya dipersilakan, misalkan di UMI misalkan kayak gitu. Tapi untuk DAM, untuk juga DAP atau misalkan itu kan perkaderan ini ya, perkaderan formal ya. Jadi kepemimpinan. Ada juga perkaderan khusus kayak LID, LIM, LIP. Nah itu kita dipersilakan untuk di luar daerah karena itu sebagai salah satu mungkin ya tadi bahasanya tong kurung batoken gitu kan. Jangan sampai kita itu besar di daerahnya masing-masing, sedangkan ketika kita di luar kita tidak mampu untuk menyeimbangkan baik itu dari segi pengetahuan ataupun yang lainnya gitu kan dengan teman-teman yang lain, karena IMM itu kan organisasi yang besar di semua provinsi, di 34 provinsi itu IMM ada DPD-nya gitu. Jadi pas waktu itu yang saya dapatkan cukup banyak, dari mulai pertemanan, relasi, terus juga pengalaman-pengalaman baru yang memang mungkin kalau misalkan Sri nggak berorganisasi di IMM, Sri belum tentu mendapatkan itu. Karena kalau misalkan di tingkat
prodi Yeah. itu kan ada hima, terus Yeah. juga ada BEM, ada Yeah. BEM fakultas, BEM universitas gitu. Yeah. Mungkin pengalaman Sri hanya di situ-situ aja, tapi ketika ber-IMM Sri bisa punya pengalaman yang ada jauh lebih luas gitu kan. Di luar Sri berkenalan dengan teman-teman IMM yang ada di luar daerah Yeah. gitu kan ya. Akhirnya ternyata ini adalah salah satu cara juga untuk Allah mempersiapkan Sri gitu kan sedemikian rupa, karena setelah Sri lulus ternyata Sri punya sedikit usaha gitu Yeah. kan, yang mana ya ini membutuhkan relasi yang cukup betul. luas karena kan marketingnya harus seluruh Indonesia gitu. Betul. Jadi luar biasa lah untuk manfaatnya sendiri gitu. Ya, betul ya. Kalau kita berorganisasi, nanti pun akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan ketika teman-teman duduk di bangku kuliah saja. Kalau kita di bangku kuliah itu fokus di bidang akademiknya, kalau nanti teman-teman di organisasi itu akan banyak ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Contohnya apa? Leadership, kemudian manajerial, kemudian public speaking, lebih diasah lagi kalau di organisasi. Terus bagaimana cara kita mengatur orang lain, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita memanajemen, itu teman-teman bisa didapatkan ketika teman-teman di organisasi. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan di sini ada yang masih SMA, di waktu SMA-nya mungkin SMK-nya mungkin MA-nya belum aktif di organisasi, kalau saran kami sih yang sudah mengalami kuliah, teman-teman ketika nanti kuliah itu jangan lupakan organisasi ya, karena organisasi pun akan jauh tidak kalah penting dengan akademik. Karena mengapa? Karena nanti dunia kerja maupun dunia usaha itu akan jauh berbeda dengan dunia teman-teman saat kuliah. Kalau diibaratkan kuliah itu ibarat kita berenang di kolam renang sih. Kalau nanti dunia kerja maupun di usaha itu kita ibarat di lautan. Nah, kita itu mau belajar renang itu mau di kolam renang ataukah langsung di lautan. Nah, kalau teman-teman kalau belajar renang langsung di lautan itu resikonya sangat tinggi. Karena apa? Arusnya tidak terukur, kedalamannya tidak terukur, suhunya tidak terukur. Tapi kalau teman-teman mau belajar renang di kolam renang, itu tingginya terukur, arusnya terukur, dan suhunya terukur. Jadi kalaupun teman-teman nanti belajar renang tidak langsung tenggelam gitu. Kalau di kolam renang teman-teman akan terukur. Nah, begitupun teman-teman saat belajar kepemimpinan, belajar organisasi, belajar manajemen, itu sebaiknya teman-teman sebelum terjun ke dunia usaha maupun dunia kerja lebih baik teman-teman belajar organisasi di saat kuliah itu ya, karena banyak ilmu yang teman-teman dapatkan ya. Dulu selain tadi keseimbangan antara seri akademik menjadi lulusan terbaik, juga juara micro teaching tingkat nasional, bahkan bisa mengalahkan mahasiswa yang memang fokus di akademik saja gitu ya. Tapi ternyata Sri bisa membuktikan bahwa aktif di organisasi pun Sri dapat menjadi juara satu micro teaching tingkat nasional yang bahkan itu bidang akademik ya. Bahkan organisasi itu menjadi penunjang kemampuan Sri di bidang micro teaching ya, karena membutuhkan public speaking. Nah, selain di IMM jabatan terakhir apa sih? Kalau di universitas Sri Wapresma. IMM-nya? Oh, kalau di IMM terakhir di Sukabumi itu sekretaris umum. Sekretaris apa? Cabang ya. Sekarang di DPD bidang ekonomi dan kewirausahaan. Oh, ekonomi dan kewirausahaan. Ya, bahkan tidak hanya di IMM ya, di BEM juga aktif ya Sri ya. Bahkan menjadi wapres ya, wakil presiden. Jadi kalau kampus itu adalah miniatur sebuah negara. Nanti ada presiden, ada wakil presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya ya. Itu mahasiswa itu kalau nanti di kampus itu seolah-olah menjadi sebuah negara. Bahkan ada DPR-nya, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, jadi Sri ketika di kuliah banyak pengalaman ya yang teman-teman yang Sri dapatkan. Tidak hanya akademik, ya, tapi Sri juga dapatkan pengalaman itu di organisasi. Nah, Sri sekarang sudah S2, bahkan sebentar lagi akan segera lulus lah insya Allah ya. Amin. Tesis sudah selesai. Sri kedepannya mau jadi apa sih? Ya. Sri nggak pernah muluk-muluk ya, nggak pernah menuntut diri Sri untuk jadi apapun juga. Yang penting pokoknya kedepannya jadi apapun Sri, entah itu memiliki profesi yang memang profesional gitu kan, ataupun tidak. Yang penting Sri ingin bermanfaat buat umat, itu aja. Ya. Apakah ada rencana nanti S3?
mungkin tapi ya. belum terpikir sih. Belum terpikir, ya, pingin S2 dulu ya. Ya, selesaikan S2 dulu. Mudah-mudahan cepat selesai sih ya. Amin, insyaallah. Mendapatkan kemudahan dan jalan yang terbaik. Amin. Nah, itu ya teman-teman semua. Kita hari ini bisa mengambil pelajaran dari Sri. Tentu saja ini takdir Allah ya, Sri bisa kuliah sampai S2 dan sekarang. Tapi tentu saja teman-teman, kita semua ini perlu ikhtiar untuk mencapai semua itu. Ikhtiarnya banyak cara, salah satunya mencari beasiswa dan bertawakal kepada Allah. Oke, terima kasih Sri. Siap, sama-sama. Atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi pendengar. Terima kasih. Nasirul minallah wa taqarrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.